Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali lagi teman-teman untuk memenuhi tugas dari ibu dosen pengampu kita. Kami akan membahas terkait dengan aplikasi Islampedia, Quran Belajar. Teman-teman sekalian, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang sangat menarik dan dilengkapi oleh, yang pertama adalah, kita sama-sama lihat teman-teman, itu dilengkapi dengan oleh fitur yang pertama adalah arah kiblat. Teman-teman silakan tekan yang seperti gambar Ka'bah ini. Insyaallah sudah ada fitur dari kompas untuk menghadap kepada kiblat. Lalu fitur yang selanjutnya adalah fitur jadwal solat. Jadi agar teman-teman tidak lupa dengan jadwal solat, maka aplikasi ini sudah mendukung kita untuk mengetahui waktu solat kita di tempat kita pada saat hari ini. Nih, tekan aja ini teman-teman. Ini sudah dilengkapi oleh fiturnya. Sudah ada azannya, sudah ada dilengkapi dengan 5 waktu, ada imsaknya, ada terbitnya, ada duhanya. Dan sekian dulu teman-teman, saya undur diri. Nah, sekarang kita masuk ke fitur selanjutnya yang menurut aku tuh paling membantu banget di aplikasi ini, yaitu fitur pencarian ayat Al-Quran. Nah, buat kalian yang sering nyari ayat berdasarkan tema tertentu, entah untuk keperluan tugas kuliah ataupun hanya sekedar belajar, fitur ini tuh bakal jadi penyelamat banget. Nah, jadi di bawah jadwal sholat, ini kan ada kolom pencarian nih. Nah, di kolom pencarian itu, kita tinggal mengetik saja apa kata kunci yang kita mau. Misalnya, kata sholat, zakat, haji, ataupun tema-tema lainnya. Nah, setelah kita ketik itu, sistemnya akan langsung menampilkan daftar ayat yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Nah, kita contohin di sini kita pakai kata sholat ya. Jadi setelah kita ketik kata sholat, aplikasinya akan langsung menampilkan hasil pencariannya. Jadi di sini terlihat ada 84 ayat dari 42 surat yang mengandung kata sholat itu. Kita coba buka yang surah Al-Baqarah. Nah, di surat ini ada 10 ayat yang ditampilkan, mulai dari ayat 3, 43, 45, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu ayatnya, nanti akan muncul pilihan nih, apakah kita mau lihat ayat tersebut langsung di mushaf Al-Quran yang sudah disediakan, atau kalau mau lebih dalam, kita juga bisa pilih untuk melihat tafsirannya. Yang aku suka dari fitur ini bukan cuma ayatnya aja yang ditampilkan, tapi juga terjemahan lengkap dan tafsirannya. Jadi kita bisa langsung paham apa konteks ayat yang kita lihat tanpa harus pindah halaman atau buka sumber yang lain. Nah, selain itu, proses pencariannya juga cepat dan hasilnya juga cukup akurat. Nah, apalagi buat kita nih mahasiswa yang sering dapat tugas kuliah seperti analisis ayat tematik, fitur ini tuh benar-benar menghemat waktu kita banget. Jadi aplikasi ini tuh sangat praktis untuk pengguna pemula maupun yang sudah terbiasa untuk mengkaji Al-Quran. Baik, masuk pada fitur tafsirnya. Islampedia Quran Belajar itu memiliki satu kitab tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Nah, tentunya orang-orang yang ingin memahami Al-Quran dari segi penjelasannya atau penafsiran, tentunya ini sangat akan membantu, terutama bagi mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir. Di sini, Islampedia Quran Belajar itu menyediakan Tafsir Ibnu Katsir, yang mana itu lengkap dari jilid 1 sampai jilid terakhir secara gratis untuk kita baca. Baik, sedikit pengenalan terhadap Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah satu kitab terhadap pada abad ke-13 dan 14, yang mana kitab tafsir ini ditulis oleh ulama besar yang bernama Ismail bin Umar bin Katsir Al-Kursi Ad-Dimashqi. Beliau ini lahir di Bursa atau Syuriah modern. Gurunya itu Ibnu Taimiyah dan Al-Zahabi. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini memiliki nama lengkap yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim Tafsir Ibnu Katsir. Dan kitab ini saya ditulis pada tahun 759 Hijriah atau 1358 Masehi. Tetapi edisi cetak pertamanya yaitu
pada tahun 1928 Masehi di Kairo, Mesir. Alasan kitab ini ditulis itu ini tulis karena pasca invasi Mongol. Para mufasir itu dan Islam itu mengalami kemunduran. Sehingga dalam penafsir itu Ismail bin Umar ini bin Katsir Al-Qursi Ad-Dimashqi untuk menulis satu kitab tafsir untuk menghindari satu bid'ah atau taklid buta yang terjadi setelah adanya invasi Mongol. Dan tentunya sumber penafsiran ini itu adalah berasal dari Al-Quran dan hadis, dan beliau ini sangat menghindari Israiliyat dan masuk pada corak dan metode. Coraknya yaitu tafsir bil maksur, yaitu berdasarkan wilayat, dan metodenya itu tahlili, yang mana berurutan mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baik, untuk penafsiran Ibnu Katsir pada Islampedia Quran Belajar, cukup sekian untuk saya sampaikan. Di fitur murotal pada aplikasi Islampedia Quran Belajar. Jadi fitur murotal ini dalam aplikasi ini menyediakan berbagai pilihan qori dengan kualitas audio yang baik dan stabil, sehingga memungkinkan pengguna mendengarkan bacaan Al-Quran secara jelas dan bebas gangguan. Kualitas audio yang memadai menjadi faktor penting dalam pembelajaran karena mempengaruhi ketepatan penggunaan dalam menirukan dan menginternalisasikan bacaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep talaki dan musyafahah yang menekankan pentingnya mendengarkan bacaan yang benar dari sumber yang terpercaya. Selain itu, aplikasi ini menyediakan sejumlah fungsi pendukung seperti pengaturan kecepatan bacaan, pengulangan ayat, dan pengulangan halaman. Fitur-fitur tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyesuaikan proses belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi fungsi highlight ayat yang bergerak mengikuti audio juga memberikan nilai bertambah dari aspek pedagogis karena memudahkan pengguna untuk mengikuti teks secara tepat sekaligus meningkatkan fokus dan akurasi dalam membaca. Dari segi antarmuka, tampilan fitur murotal dirancang sederhana, mudah dipahami, dan responsif. Jadi secara keseluruhannya itu, fitur murotal ini pada aplikasi Islampedia Quran Belajar dapat dinilai sebagai fasilitas edukatif yang cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran Al-Quran secara mandiri. Dengan kualitas audio yang memadai, dukungan fitur yang lengkap, serta desain antarmuka yang mudah digunakan, fitur ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran, khususnya bagi pengguna yang tidak selalu memiliki akses langsung kepada guru atau pembimbing. Baik, setelah berbagai fitur seperti jadwal sholat dan kupas kiblat, pencarian ayat, tafsir Ibnu Katsir, audio murotal, kita masuk ke fitur Al-Quran dan buku dari aplikasi Islampedia. Nah, di fitur ini menyediakan 10 pilihan tampilan, yang diantaranya 8 mushaf dan 2 buku pendukung yang dapat teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Di antara pilihan mushaf terdiri dari 8. Yang pertama, Al-Quran hafalan 8 blok. Nah, di sini terdapat perbedaan warna di setiap blok atau ayat yang biasanya digunakan untuk mempermudah menghafal. Kemudian terdapat juga warna-warna yang berbeda ketika menunjukkan tajwidnya. Nah, selanjutnya Al-Quran perkata tajwid. Maksud di sini ayat Al-Quran dengan menggunakan artikel kata, dan setiap tajwid yang berbeda diberi warna yang berbeda pula. Selanjutnya Al-Quran Latin tajwid. Nah, pilihan ini di mana Al-Quran itu terdapat bahasa Latin dari ayat Al-Quran dan tajwid berwarna yang berbeda juga untuk menunjukkan setiap tajwid yang berbeda, sama seperti pilihan-pilihan Al-Quran lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian Al-Quran Indonesia per ayat. Nah, di sini dipisahkan antara ayat 1 dengan ayat setelahnya dengan meletakkan ayat Al-Quran bahasa Arab Latin, kemudian arti dari ayat tersebut. Gitu pun pada ayat-ayat selanjutnya. Nah, kemudian Al-Quran standar Indonesia terlihat seperti Al-Quran pada umumnya yang menggunakan mushaf Usmani. Nah, Al-Quran Indonesia bertajwid. Nah, di sini Al-Quran pada Al-Quran Indonesia bertajwid ini
terlihat seperti Al-Quran pada umumnya, tanpa Latin dan tanpa arti, namun memiliki warna berbeda pada tajwid yang berbeda juga. Nah, kemudian Al-Quran Indah Madinah. Tampilan pada Mushaf Madinah pada umumnya saja yang sedikit berbeda dengan Mushaf Utsmani yang mayoritasnya digunakan di Indonesia. Nah, kemudian Al-Quran Madinah Tajwid terlihat sama dengan Mushaf Indonesia. Nah, Mushaf Madinah Tajwid ini juga menggunakan warna-warna yang menunjukkan tajwid yang berbeda pada setiap tajwid pada setiap hukum-hukum tajwid yang berbeda. Nah, serta terdapat 2 buku pendukung lainnya. Misalnya buku Hikayah Jilid 1 dan buku yang berisi hadis Bukhari Muslim seperti itu. Nah, dengan demikian teman-teman bebas memilih tampilan sesuai kebutuhan untuk belajarkah atau hanya sekedar membaca Al-Quran, menghafal, atau menjadikan buku-buku tersebut sebagai bahan kajian yang teman-teman tekuni begitu. Dan Islampedia Quran Belajar ini juga memiliki mitra aplikasi, yang mana aplikasinya itu adalah aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan aplikasi Islampedia Quran Belajar. Kalau kita tekan ke menu mitra aplikasi, di situ ada 4 aplikasi yang bermitra dengan aplikasi Islampedia Quran Belajar. Yang pertama itu adalah aplikasi Quran Qosbah, kemudian ada aplikasi Adventure Quran, kemudian ada aplikasi Kamus Arab, dan ada aplikasi Quran Kisah. Nah, nanti kalau misalnya kita tekan, kan di sana ada tab, ada menu mitra aplikasi. Nah, kalau kita tekan aplikasinya, nanti itu akan muncul deskripsi aplikasi dan ada muncul kode QR yang akan mengarahkan kita ke Google Play atau ke Apple Store. Nah, kemudian Islampedia Quran Belajar ini juga memiliki yang namanya layanan donasi, kawan-kawan. Nah, jadi layanan donasi ini itu nantinya akan ada beberapa lembaga-lembaga yang menyediakan layanan donasi, di mana nantinya layanan donasi ini bisa kita gunakan untuk apabila kita ingin berdonasi kepada lembaga-lembaga atau kepada tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau di Islampedia Quran Belajar sendiri itu ada beberapa tujuan donasi, seperti donasi Al-Quran ke kawan-kawan kita di pesantren, kemudian ada donasi pembangunan juga untuk pembangunan pesantren atau pembangunan masjid, kemudian ada donasi wakaf untuk Palestina yang disediakan oleh lembaga-lembaga tertentu, dan ada juga donasi untuk yang baru-baru ini ya kawan-kawan, itu ada donasi ke saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara yang sekiranya itu membutuhkan bantuan karena baru terdampak oleh banjir bandang atau musibah alam. Jadi tidak hanya kita dapat mempelajari Al-Quran di aplikasi Islampedia Quran Belajar ini, kita juga dapat berdonasi kawan-kawan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui layanan-layanan donasi yang disediakan di Islampedia Quran Belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih.